perayaan Ekaristi. Secara khusus dalam perayaan ini kita mohon rahmat Tuhan atas peletakan batu pertama pembangunan gedung postulan KYM di tempat ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Untuk mengawali perayaan ini, kita diundang berdiri dan dengan gembira bernyanyi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Kuasa. Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga. Hai datanglah bunyi-bunyi yang serdam, angkatlah kidung dan marah. Pujilah Tuhan pengatur segala ciptaan, yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa. Sungguh besar kurnianya bagimu, tidak tadi kau rasakan. Pujilah Tuhan Allah penggelar kehidupan, yang membesarkan serta memberi kesehatan. Dan ingatlah telah banyak kali Engkau oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia. Wahai segala yang hidup, agungkanlah Dia. Dialah nur bagi semua makhluknya. Pujilah Dia selalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pantas bersyukur kepada Tuhan yang mempersatukan kita pada hari ini di tempat ini. Secara khusus kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita rahmat-Nya melalui pembangunan gedung baru postulat KYM di tempat ini. Niat baik tersebut akan terwujud mulai hari ini yang kita mulai melalui acara peletakan batu pertama asang giat mamak perhondauli di pernakot ni mataniarion asanakot nauli nakot na denggan si hirimota jala martaba-taba bilang-bilang ni akan natarjo sa isang pernakot ni matanarion mak jalota lebelga leptibo pasu-pasu siya Tuhani. Maka pantaslah kita mempersiapkan hati agar kita semua bergembira dan bersatu memuji dan memohon berkat dari Tuhan dalam perayaan syukur ini. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah membangun gerejamu di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan mendasarkannya juga di atas para rasul. Semoga umatmu yang dibangun atas namamu tetap menghormati, mencintai, dan mengikutimu, serta berkembang dalam kemuliaanmu. Dan semoga dengan tuntunanmu, umatmu dapat sampai pada kehidupan surgawi melalui kehadiran gedung baru postulat KYM yang akan engkau dirikan di tempat ini. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Daniel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya dalam perbendarahan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim, dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja, dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih
Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikut Injil yang baru saja kita dengar menuturkan tentang persembahan seorang janda miskin di bait Allah. Waktu itu Yesus melihat orang memasukkan uang ke peti persembahan dengan jumlah besar. Sementara itu datang seorang janda miskin, menaruh 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus berkata kepada para muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke peti persembahan.
Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini dari kekurangannya, semua yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya. Janda memberi 2 peser, bila dirupiahkan tidak lebih dari 1.000 perak. Dan bisa saya bayangkan bagaimana janda itu menarik uang itu dari balik hutangnya dengan membuka puro-puronya. Saya teringat mama saya menyimpan uang dulu di balik hutangnya, sehingga tidak ada kesempatan saya mencuri uang. Tidak ada kegiatan. Tapi itulah nilai bahwa uang itu diletakkan di detak cuma macam hidupnya, tapi dipersembahkan oleh janda itu dengan seluruh hatinya. Sungguh persembahan yang tak ternilai bila itu sebagai ungkapan hati, dan sekaligus persembahan seluruh dirinya, tidak tertandingi oleh mereka yang punya kelimpahan. Gambaran janda miskin adalah gambaran pribadi yang mewakili umat sederhana dalam keterbatasannya mau bersedia berbagi dan memberi. Memang nilai pemberian bukan diukur dari jumlah, tetapi sikap batin. Dan Yesus terpukau dengan sikap itu. Sebab Yesus melihat hati, melihat yang batinnya. Dan sekaligus dengan itu, kita punya ruang, punya tempat selalu dekat dengan Tuhan. Sebab cara kita mendekati Tuhan bukan dengan tampak lahiriah semata, tetapi dengan seluruh diri kita, batin kita. Saudara-saudari terkasih, tempat ini akan menjadi tempat yang diperuntukkan untuk mendekatkan hati orang kepada Allah. Tempat pembinaan, supaya orang dengan seluruh hatinya mempersembahkan dirinya seutuhnya dan mengikuti bisikan dan panggilan Tuhan. Kita sungguh menginginkan supaya semangat berbagi dan rendah hati dan sekaligus mau mendekatkan diri kepada Tuhan selalu mau kita inginkan lewat pembinaan-pembinaan yang akan berlangsung di tempat ini, menjadi tempat di mana orang dididik supaya tetap setia kepada Allah, seperti 4 pemuda dalam bacaan pertama. Walau mereka sedang di negeri orang, tapi mereka tidak mau terhanyut dengan bujukan, rayuan, dengan segala macam cara yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Mereka sadar adalah orang yang percaya kepada Yahweh. Mereka tak menentukan sikap, tidak hanyut dengan bujukan. Daniel, Ananias, Misael itu sungguh adalah pribadi-pribadi yang cerdas, tidak hanyut dengan kenikmatan sesaat, tapi mereka sungguh setia kepada Allah. Gambaran itu hendak kita kagumi dan sekaligus menjadi orang cerdas mereka dikatakan tadi, karena mereka selalu mengarahkan hati dan ingat bangsanya adalah bangsa terpilih. Oleh dasar itulah mereka berani berbicara kepada pengawal itu supaya mereka tidak disamakan dengan pemuda lain. Mereka mau khusus tetap setia kepada apa yang diyakini oleh bangsanya, oleh leluhurnya, yaitu tetap mengikuti sabda firman Yahweh yang menjadi pedoman hidup mereka. Tempat ini adalah tempat pencerdasan, di mana hati dan budi akan dicerahi. Dengan demikian, mereka pun menjadi orang-orang cerdas yang menjadi tanda kebaikan Allah dan menyalurkan kebaikan Allah pada waktunya bila mereka sudah dipersiapkan dari tempat ini. Rumah postulat, suatu fondasi dasar dalam panggilan, bagian dari jenjang formasi kita. Dengan demikian, kita harap tempat ini betul kok di Batuna memosli hasil kasihnya, teguh dalam pendirian, tapi erat juga saling mengikat, bergandengan tangan sebagai sesama, sebagai teman sebangsa. Kalau masuk-masuk, jauh mana tahun batu, perculun, saya dia untuk kok di Batuna memosli hasil kasihnya,
gambaran keteguhan pribadi, sikap dan pendirian, tapi sekaligus juga sadar bahwa dia harus satu akrab dengan sesamanya. Sesungguhnya akka ICP narotu inalanon, nanang didik, nanang diajari, asa gabi halak na bisu, asa nidadan tak itu baik tali suban. Nanang ICP nanang siajaran son, saya tong magabi tunok Tuhan. Ima pangiluata, jalan lima cita-cita. Belajar dari janda miskin, memang kita membuka hati kepada Allah. Memberi dengan seluruh diri, memberi dengan hati, itu pertanda membuka diri dan senantiasa dekat dengan bisikan Tuhan, sehingga orang menjadi yang bisa merasakan sapaan bisikan Allah. Di tempat ini tentu orang akan bisa merenung supaya mereka semakin merasakan keakraban dan sekaligus merasakan bisikan yang mencerdaskan, mencerahkan hati dan saudara-saudari, marilah kita mohon agar Allah yang berbelas kasih berkenan memberkati air yang akan kita pergunakan dalam perayaan ini. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, berkatilah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk lokasi ini. Ya Allah, Engkau mencurahi seluruh dunia dengan kekudusan-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan di mana-mana. Berkatilah anak-anak-Mu ini yang mempersiapkan pembangunan gedung baru postulat KM ini bagi-Mu. Dan berkatilah juga segala pekerjaan dan karya mereka dengan anugerah dan lindungan-Mu. Semoga dengan kegembiraan hati dan jiwa, segala usaha umat-Mu melimpah, sehingga mereka dapat merayakan misteri-misteri ilahi seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pastor akan didampingi Dewan Pimpinan Umum akan mereciki seluruh lokasi pembangunan postulan, sementara itu kita menyanyikan lagu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putra-Mu yang lahir dari perawan Maria telah diwartakan para nabi sebagai batu yang diambil dari gunung, dan Ia telah memanggil para rasul sebagai dasar yang tak berubah. Berkatilah batu-batu ini yang menjadi dasar bangunan ini, dan semoga karenanya seluruh proses pembangunan ini berjalan dengan baik sejak permulaan hingga akhir, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Batu akan diletakkan di tempat yang Suster Cordia, lalu mewakili komunitas Suster Clara, mewakili biara postulan Suster Tulang di bangunan anak isi. Saya tengah di rumah. Dia kison, di holong, di hapor siawan. Karena kuasa-Mu tak pernah lelah, Tuhan menyambut kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah. Engkaulah bentengku. Raja alam raya, burung pipit serta layang-layang, Engkau beri syarat. Lembah tangis mengalirkan rahmat, karena posisi bisa turun. Dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Cukup, terima kasih. Kami rela menanti saatnya. Dua umat besar cinta Kristus kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Seruan kita, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci dan para uskup selalu membangun gereja dengan bijaksana sehingga menjadi bait Allah yang suci serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Kita mohon, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Kita mohon, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. bagi perjalanan pembangunan, semoga Tuhan selalu menuntun kita untuk melaksanakan pembangunan postulat ini hingga kelak berbuah baik. Secara khusus semoga Tuhan membimbing panitia dan para tukang yang terlibat untuk melaksanakan pembangunan ini di hari-hari yang akan datang. Kita mohon, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita semakin setia mendengarkan dan menghidupi sabda Tuhan, agar kita semakin pantas menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon, Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Sudilah mengabulkan doa-doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Joseph mempelainya, para rasul dan Santa Cecilia, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Di atas bumi
kumohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke meja perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami memuliakan Engkau karena berkat yang Engkau limpahkan kepada kami semua melalui pemberkatan dan peletakan batu pertama bangunan baru postulat KYM di tempat ini. Sudilah ya Bapa menolong kami untuk melaksanakan pembangunan ini, sehingga semakin nyatalah kasih dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pastor Oktav yang kami kasihi, terima kasih sudah memimpin perayaan Ekaristi dan memberkati lokasi bangunan untuk calon suster, para postulan. Terima kasih Pastor atas kesiapsediaannya dan perayaan Ekaristi ini dapat berlangsung dengan baik. Cuaca juga cukup bersahabat. Dan terima kasih kepada kita semua, para suster, adik-adik postulan, para tukang kami, dan rombongannya, walaupun sebagian ada dari tempat jauh. Atas kesempatan kita bersama boleh berdoa di tempat ini untuk memulai pembangunan gedung untuk postulan kita. Semoga dengan doa kita pada pagi ini menjelang siang didengarkan Tuhan, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada saat ini adalah kehendak Tuhan. Dengan demikian akan banyak orang yang terpanggil untuk kita dampingi, kita bimbing di tempat ini untuk mendengarkan kehendak Tuhan, terutama
apa yang pastor sampaikan tadi, supaya semakin bijaksana, dan dari tempat ini mereka mendapat pencerahan dan bisikan roh, dengan demikian teguh dalam panggilan. Tentu para suster yang sudah lebih dahulu dibimbing, dibina, kami yang junior, medior, senior juga tentu mengalami berkat itu, dan itu yang akan diteladani oleh adik-adik kami para postulan sekarang dan postulan yang akan datang. Begitu harapan kita. Dan bagi Pak Tambunan dan teman-temannya, para tukang kami, selamat bekerja, semoga sehat-sehat, penuh semangat, bisa bekerja sama di tempat ini untuk sampai menyelesaikan bangunan ini yang sudah direncanakan. Kita yakin dengan rahmat dari Tuhan bahwa para tukang kami juga tentu dengan keluarga masing-masing sehat-sehat di tempat ini selama bekerja, dan dengan demikian membawa berkat, membawa sukacita bagi kami para suster KYM, bagi keluarga para tukang kami, dan juga lingkungan di sekitar tempat ini. Kami sangat yakin kehadiran para tukang selama bekerja di tempat ini kiranya juga menambah berkat untuk mereka. Tidak secara langsung mungkin, tetapi paling kurang yang biasanya sepi di tempat ini, dengan adanya tukang, buatlah mereka menjadi nyaman, jangan menjadi terganggu. Itu harapan kami, dan kami sangat yakin itu bisa dipenuhi oleh saudara-saudara kami yang akan menyelesaikan bangunan di tempat ini. Bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan menghendaki. Maka kami para suster KYM sangat yakin bahwa apa yang direncanakan untuk menyelesaikan bangunan ini akan dapat berjalan dengan baik. Pada waktunya kita akan menempati bangunan ini dan membawa berkat bagi kita semua. Nanti setelah perayaan Ekaristi kita masih bersantap siang bersama, kita yang hadir semua di sini. Demikian, terima kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Pertama kita gabur dohita asa sudah uli tinggal gabur doh akak ulota jalago pasu-pasu atong pertanya kita gabur. Ali Tuhan debata nami bertu asomalan niada nami molo pinapea batu ikonihu domusik sipangan natonggi nadai pasu-pasu ma ita gaburon asamar Ethiopia le Tuhan kuboto hami na tongtong dole honomu akan natonggi jalon nami ahapena hula hami setaron hatonggi omai asa hula kami hinatabuli ngulu asang giat ma Ethiopia Tuhan gabe boy hami tutu tongtong songon itakon songon na pinuhul boy hami sada bordes ni roha saupa saut tolamanurham om matayang nami Tuhan marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Asanakok si puli tuwa si dia. Martaba-taba manauli jalagok ma pasu-pasu na dia. Batu juguk rara di atas ama. Oras mahita luhut amat kadebata matastong tapasangat. Asa sahat sa isolu sa tubotian di tigaras. Nungat sahat. Tapi akon batu persuhi batu odolan di bangunan. Selalu mengita horas-horas. Pujilah Allah dan megah, permata dan indah, dikerjakannya mujizat dan karya yang besar. Mulia tema dihita saluhu.